Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai penjadwalan jangka pendek pada PTHM Sampurna Tbk. Sebelumnya kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Ilham Arifin 2000 NIM 2018 117, Tia Septiana 2017 098, Octavia Salsabila Putri 2018 386, Fikri Khairuddin Aldi 2018 020, Rofiku Aksanul Abid Insan 2016 226. Selanjutnya yaitu latar belakang, penjadwal mesin, alat-alat, dan orang-orang untuk membuat bagian-bagian pesawat di pabrik Northrop Grumman adalah pekerjaan komputer mainframe. Komputer akses menjadwalkan produksi bagian-bagian ke sistem pemesinan fleksibel, di mana manajer membuat keputusan penjadwalan final. Sistem pemesinan fleksibel memungkinkan bagian-bagian dari ukuran dan bentuk itu bisa dibuat tanpa mengganggu produksi. Kecakapan dalam menjadwal menyebabkan bagian-bagian itu siap berdasarkan just-in-time dengan waktu setup yang rendah, sedikitnya barang dalam proses, dan tingginya utilisasi mesin. Penjadwalan yang efisien adalah bagaimana perusahaan seperti Northrop Grumman bisa memenuhi batas tanggal seperti yang dijanjikan kepada pelanggan dan menghadapi kompetisi berdasar waktu. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, pengertian penjadwalan jangka pendek, yang kedua, mengapa ada penjadwalan jangka pendek, yang ketiga, bagaimana cara mengatur penjadwalan jangka pendek. Tujuannya yaitu dengan penjadwalan secara efektif, perusahaan menggunakan asetnya dengan efektif dan menghasilkan kapasitas dolar yang diinvestasikan menjadi lebih besar, yang sebaliknya akan mengurangi biaya. Penjadwalan menambah kapasitas dan fleksibilitas yang terkait, memberikan waktu pengiriman yang lebih cepat dan pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih baik. Keuntungan penjadwalan adalah keunggulan kompetitif dengan pengiriman yang bisa diandalkan. Baik, selanjutnya pembahasan yang pertama yaitu kepentingan strategi penjadwalan jangka pendek. Kepentingan strategi penjadwalan adalah yang pertama, penjadwalan yang efektif berarti pergerakan barang dan jasa pada sebuah fasilitas menjadi lebih cepat. Ini juga berarti perusahaan menggunakan aset secara lebih efektif sehingga menciptakan kapasitas yang lebih besar untuk setiap dolar yang ditanamkan, yang selanjutnya menghasilkan biaya yang lebih rendah. Kemudian yang kedua, kapasitas tambahan, pergerakan yang lebih cepat dan fleksibilitas terkait dengan menghasilkan pengiriman yang lebih cepat sehingga memberikan pelayanan pada pelanggan yang lebih baik. Dan yang ketiga, penjadwalan yang baik juga berperan pada komitmen yang realistis sehingga menghasilkan pengiriman yang dapat diandalkan. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu penjadwalan maju dan mundur. Penjadwalan mencakup penugasan batas waktu pada pekerjaan tertentu, tetapi banyak pekerjaan yang bersaing secara bersamaan dengan menggunakan sumber daya yang sama. Untuk membantu mengatasi berbagai kesulitan yang ada dalam penjadwalan ini, teknik penjadwalan dapat digolongkan sebagai yang pertama penjadwalan maju dan yang kedua penjadwalan mundur. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu pembebanan pekerjaan. Pembebanan atau loading berarti penugasan pekerjaan pada pusat kerja atau pusat pemrosesan. Para manajer operasi menugaskan pekerjaan pada pusat kerja sedemikian hingga biaya, waktu luang atau waktu penyelesaian dijaga agar tetap minimal. Pusat kerja dapat berubah dua bentuk, yaitu yang pertama berorientasi pada kapasitas, yang kedua berkaitan dengan penugasan pekerjaan tertentu bagi pusat-pusat kerja. Pertama, pembebanan akan diuji dari segi kapasitas melalui sebuah teknik yang dikenal sebagai pengendalian input dan output. Kemudian akan disajikan dua pendekatan yang digunakan dalam pembebanan, yaitu diagram Gann dan metode penugasan pemrograman linear.
Pengendalian input-output adalah sebuah teknik yang membuat karyawan operasi dapat mengelola aliran fasilitas kerja. Jika pekerjaan tiba lebih cepat daripada yang sedang diproses, maka fasilitas tersebut dibebani secara berlebihan dan terjadi backlog. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu diagram Gantt. Diagram Gantt atau Gantt charts merupakan alat peraga visual yang bermanfaat dalam pembebanan dan penjadwalan. Nama diagram tersebut berasal dari Henry Gantt yang ditemukan pada akhir tahun 1800-an. Diagram Gantt menunjukkan penggunaan sumber daya seperti pusat kerja dan tenaga kerja. Ketika digunakan dalam pembebanan, diagram Gantt menunjukkan pembebanan dan waktu luang pada beberapa departemen, mesin atau fasilitas lainnya. Diagram Gantt menunjukkan beban kerja dalam sistem sedemikian rupa sehingga manajer mengetahui penyesuaian yang tepat. Sebagai contoh, ketika sebuah pusat kerja dibebani secara berlebihan, maka karyawan dari pusat kerja yang memiliki beban yang lebih rendah dapat dipindahkan sementara pada departemen yang mempunyai beban yang lebih besar agar dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja dan efisiensi dalam kegiatan tersebut. Ya, selanjutnya pembebanan pekerjaan. Metode penugasan atau assignment method mencakup proses pelimpahan tugas atau pekerjaan pada sumber daya. Contohnya adalah penugasan pekerjaan pada mesin, kontrak pada pemberi penawaran, karyawan pada proyek, dan karyawan pemasaran pada wilayah tertentu. Metode penugasan ini paling sering bertujuan meminimalkan biaya total atau waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang ada. Salah satu karakteristik permasalahan penugasan yang penting adalah hanya ada satu pekerjaan yang ditugaskan untuk satu mesin. Selanjutnya, diagram Gantt. Penjadwalan memberikan dasar untuk membebankan pekerjaan pada pusat kerja. Pembebanan adalah sebuah teknik pengendalian kapasitas yang menyoroti masalah pemberian beban yang terlalu berat dan ringan. Pengurutan disebut sebagai pembagian tugas atau dispatching, atau menentukan urutan pekerjaan yang harus dilakukan pada setiap pusat kerja. Selanjutnya, rasio kritis. Jenis aturan pengurutan yang lain adalah rasio kritis. Rasio kritis atau critical ratio merupakan sebuah angka indeks yang dihitung dengan membagi waktu yang tersisa hingga batas waktu pekerjaan dengan waktu pekerjaan yang tersisa. Berlawanan dengan aturan prioritas, rasio kritis sangat dinamis dan mudah diperbaharui. Critical ratio cenderung memiliki kerja yang lebih baik daripada FC, FS, SPT, EDD, atau LPT pada kriteria keterlambatan pekerjaan rata-rata. Rasio kritis memberikan prioritas pada pekerjaan yang harus dilakukan agar tetap menepati jadwal. Sebuah pekerjaan dengan rasio kritis yang rendah. Gambaran ringkas perusahaan. PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk atau Sampurna merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia, yang utamanya bergerak dalam bidang manufaktur dan perdagangan rokok kretek. Perusahaan memproduksi sigaret kretek tangan dan sigaret kretek mesin melalui fasilitas yang berlokasi di Pasuruan, Karawang,
Surabaya, Malang, dan Probolinggo. Perusahaan memasarkan produk di bawah merek Sisamsu, E-Malt, Sampurna Kretek, dan U-Malt. Selain produk tersendiri, perusahaan juga mendistribusikan sigaret putih Marlboro yang diproduksi oleh PT Philip Morris Indonesia. Anak usaha Sampurna mencakup PT Perusahaan Dagang dan Industri Banamas, sebuah distributor sigaret. Kemudian ada PT Harapan Maju Sentosa, yakni manufaktur dan pedagang sigaret, dan kemudian ada PT Taman Dayu yang merupakan perusahaan pengembangan properti. Implementasi MO pada PT Sampurna Tbk. Yang pertama ada perencanaan. Sebagai perusahaan, Sampurna ingin selalu menjadi yang terdepan berdasarkan 5 pilar strategis. Yang pertama, portofolio produk yang tepat sasaran. Yang kedua, inovasi produk. Yang ketiga, menarik, mengembangkan dan mempertahankan pegawai bertalenta terbaik. Yang keempat, meningkatkan model bisnis go to market. Dan yang kelima, manajemen sumber daya yang efektif. Kemudian ada pengorganisasian. Sampurna memiliki lebih dari 25.000 karyawan dengan latar belakang dan wawasan yang beragam, sehingga setiap orang memiliki kebutuhan dan harapan yang berbeda, sebagaimana generasi berbeda memiliki cara kerja yang berbeda juga. Sampurna mengakui keberagaman karyawan, dan dalam upaya mendukung kinerja yang lebih baik, perseroan memberikan fasilitas yang fleksibel, parental support selama lebaran, dan lingkungan kerja yang inklusif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penelaah. Sebagai perusahaan manufaktur, Sampurna hanya memproduksi rokok kretek secara eksklusif, yaitu rokok yang dibuat dengan campuran cengkeh dan tembakau. Perseroan memiliki kapabilitas yang kuat di seluruh rantai nilai usahanya. Sampurna memiliki platform produksi yang berimbang dengan 7 fasilitas produksi milik sendiri, 2 fasilitas untuk sigaret kretek mesin, dan 5 fasilitas untuk sigaret kretek tangan, dan kerjasama dengan 38 mitra produksi sigaret atau MPS untuk pembuatan sigaret kretek tangan. Selanjutnya, pengawasan. Proses pengendalian internal Sampurna mengikuti prinsip dari komponen kerja berikut: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan aktivitas pengawasan di seluruh organisasi. Tanggung jawab setiap grup Sampurna dengan jelas ditentukan agar mereka mengerti perannya masing-masing dalam menghadapi risiko dan kontrol, aspek di mana mereka turut bertanggung jawab, dan bagaimana mereka akan mengkoordinasi tindakan mereka satu sama lain. Selanjutnya adalah analisis dan evaluasi. Strategi perusahaan dalam mengelola manajemen operasinya sangatlah menentukan daya saing perusahaan tersebut di pasar global. Karena perusahaan yang mengelola manajemen operasinya dengan baik dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Salah satu area dalam manajemen operasi adalah perencanaan produksi atau Produksi Planning Control atau disingkat PPC. Dalam hal ini, PPC harus dapat mendukung kelancaran produksi dengan melakukan penjadwalan produksi yang paling efisien. Sebagai perusahaan manufaktur, Sampurna hanya memproduksi rokok kretek secara eksklusif, yaitu rokok yang dibuat dengan campuran cengkeh dan tembakau. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan daya saing PT HM Sampurna Tbk terhadap pesaingnya, salah satunya adalah dengan mengurangi waktu tunggu atau lead time, produksi dengan melakukan penjadwalan produksi secara tepat, karena selama ini penjadwalan produksi yang dilakukan hanya terfokus pada terpenuhnya tanggal pengiriman, tetapi kurang memperhatikan penugasan mesin dan urutan pengerjaan yang paling efisien. Selanjutnya adalah rekomendasi. Seperti halnya usaha-usaha lain, Sampurna juga memiliki resiko. Perusahaan harus memberikan perhatian khusus terhadap risiko yang berkenaan dengan keadaan negara, risiko pasar, risiko berkaitan dengan regulasi, seperti halnya menetapkan rencana keberlangsungan bisnis yang efektif untuk meminimalkan gangguan pasokan produk pada situasi lingkungan operasi yang dipenuhi oleh ketidakpastian, mengantisipasi potensi dampak perubahan peraturan yang pada umumnya dilakukan melalui kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundangan yang berlaku, dan melakukan studi pasar dan tetap mengikuti perkembangan yang dicapai para pesaing di industri rokok Indonesia. PT HM Sampurna Tbk perlu memadai untuk merencanakan kesinambungan bisnis dan menjalankan rencana
mitigasi risiko di bawah tanggung jawab masing-masing kepala departemen. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.